Halo, welcome to Saham Info Channel. Pada video kali ini, kita akan bahas lagi ya tentang emas, bagaimana pergerakan emas dunia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap saham-saham yang diuntungkan karena kenaikan emas. Kita akan coba lihat dari emas ya. Di sini emas dunia diuntungkan dari konflik Israel-Hamas. Aset safe haven disukai. Jadi karakteristik dari emas ini ketika ada satu konflik atau satu berita internasional yang buruk terjadi, baik itu krisis, perang, dan lain sebagainya, aset-aset yang safe haven seperti emas ini cenderung disukai oleh para investor. Kenapa? Karena nilainya cenderung stabil dan nilai fiat itu cenderung turun gitu atau melemah nilainya. Kenapa? Karena pemerintah dari Amerika itu cenderung untuk mencetak uang lebih banyak untuk membiayai krisis yang terjadi. Baik itu krisis dari kesehatan COVID kemarin, perang seperti Israel-Hamas ini, pemerintah harus terus mencetak uang dan itu akan mempengaruhi nilai uang itu sendiri. Jadi aset-aset safe haven ini disukai ketika ada berita-berita buruk tersebut. Lalu di sini saya ingin coba contohkan ya dari chart di XAUUSD. Kita bisa lihat, bentar, saya akan coba tunjukkan. Ini agak lemot. Di sini saya ingin coba tunjukkan ya XAUUSD. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ketika ada berita perang terjadi tanggal 7 ya. Perang itu kan terjadi tanggal 6 ya. Kita bisa coba lihat. Lalu ini tanggal 7-nya itu di sini. Ketika di hari perang itu terjadi, harga emas itu langsung meroket dari bawah di sini. Itu meroket sekitar 7%. Dari sebelumnya dia melakukan koreksinya. Dan ini juga sebenarnya berdepatan dengan area support pentingnya ya di sini ya, harga emas di area $1.800 itu, dan dia sudah berhasil untuk rebound ke atas gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan situasi perang ini untuk melihat kembali saham-saham yang berkorelasi dengan emas. Kalau emas ini naik, kita coba lihat dua saham yang menarik menurut saya. Ada MDKA dan Antam. Bentar, saya akan coba di chart lain. Ini MDKA ya, kita bisa lihat. Saya sudah sempat untuk lihat ya, gambarkan di sini. MDKA ini cukup menarik untuk kita watchlist meskipun dalam beberapa minggu terakhir ini volume penjualannya masih terus meningkat ya. 2 minggu terakhir ini masih meningkat dan saya masih berekspektasi untuk dia bertahan di area di 2370-an, 2350 ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat di sini ada support yang cukup kuat ya, meskipun di weekly chart-nya MDKA ini sudah valid untuk downtrend. Dengan kalau kita bisa gambarkan area trendline di sini ya, area trendline-nya untuk kembali bullish dia harus break dari area trendline ini, dan kita sebenarnya bisa untuk mengejar kenaikan yang terbatas ya di area 3000-an, 3300 sampai 3400 di atas. Ada potensi kita bisa kejar sebesar kurang lebih 30% untuk kenaikannya. Lalu kita bisa lihat di sini, setelah dia mengalami penurunan yang cukup tajam, dia kembali melakukan sideways di bawah. Di sini kita bisa gambarkan juga untuk area sideways-nya. Dan kita tinggal lihat bagaimana area sideways ini break ke arah mana gitu. Kalau dia nanti sideways seperti ini dan tiba-tiba dia break ke atas, kita bisa lihat dan kita bisa manfaatkan untuk buy stop di sini. Kita bisa manfaatkan untuk stopnya di bawah sini, di bawah area sideways-nya, untuk take profit di atas. Ini kemungkinan kalau kita bisa buy di sini dengan stop loss-nya di bawah sini, untuk target profit di atas kita bisa mendapatkan risk to reward yang cukup menarik sebenarnya, 1,7 kurang lebih. Jadi ini bisa dimanfaatkan skenario-nya. Salah satu saham yang sebenarnya secara jangka panjang untuk MDKA ini masih uptrend ya. Kalau kita buka di monthly, dia hanya melakukan koreksinya sementara. Dan area support-support yang bisa kita perhatikan, ini area support pertama di monthly. Di area ini ada area perhentian atau area sideways yang cukup panjang beberapa bulan. Lalu area sideways selanjutnya ada di sini di 1500 kurang.
Kalau kita boleh tarik Fibonacci dari low ke high, kita coba pasang ke 38, harusnya sudah mencapai sih 38%. Oh masih belum ya, jadi di 23%. Nah, kurang lebih di 23% untuk hari ini. Per hari ini itu masih di 23%. Sebenarnya di monthly ini koreksinya masih cukup terbilang kecil ya. Kita tidak bisa ini bearish yang sangat besar menurut monthly chart, kita bisa lihat. Tapi kita bisa manfaatkan proses untuk reversalnya, dan ada isu yang bisa kita manfaatkan juga, isu perang, kenaikan harga emas, jadi bisa mendongkrak untuk MDKA kembali melakukan penguatannya. Kalau kita lihat secara volume juga belum ada tanda-tanda yang menarik ya, setelah dia jebol area support dengan volume yang cukup besar. Hari ini dia masih sideways. Jadi kita bisa pantau apakah dia berhasil untuk breakout dari area 2700 atau tidak. Dan satu saham terakhir yang ingin saya bahas adalah Antam. Antam ini juga bisa dilihat ya, Antam. Kalau kita buka di weekly chart, Antam ini membentuk channel ya. Channel setelah dia mengalami penguatan yang sangat tinggi di waktu COVID kemarin, dia sideways, cenderung membentuk channel di sini. Dan ini area yang ingin saya mark sebenarnya, area support pentingnya Antam. Dan dia sudah mencapai area supportnya dan kemudian dia rebound lagi ke atas. Jadi kita bisa lihat di daily-nya seperti ini. Setelah dia close di bawah area ini, dia back out dan reversal kembali ke atas area 1800. Jadi kita bisa manfaatkan sebenarnya untuk saham ini ya. Area resistennya kalau boleh saya tandai di area ini, tandai ya 2000, menjadi area psikologisnya ya, area 2000 pas ya, di sini menjadi area resisten yang cukup kuat karena ini angka bulat 2000. Kalau kita mau entry, kita harus lihat dulu ya apakah dia berhasil break dari ini, dari area ini atau tidak, break dan close ya dari 1860. Kalau dia berhasil breakout, kita bisa entry dengan stop lossnya di bawah area 1745, take profitnya bisa di 2000. Kalau di 2000 sih kecil ya, kurang menarik menurut saya. Lebih baik kita untuk watchlist di MDKA daripada Antam. Cara risk to reward lebih menarik menurut saya, karena proses penurunan harus dibarengi dengan reversal. Setiap penurunan ada reversal. Kita lihat di sini, setiap satu penurunan pasti dibarengi dengan reversal. Penurunan ada reversal, penurunan pun pasti ada reversal sebelum melanjutkan penurunannya. Jadi MDKA ini bisa di watchlist dari dua saham yang menarik. Kita bisa lihat secara risk to reward MDKA lebih menarik daripada Antam. Dan isunya apa? Secara berita global, isunya ada perang, dan kedua harga emas yang mengalami kenaikan. Jadi kita bisa pantau sama-sama saham MDKA ini ke depannya bagaimana. Sekian untuk update video kali ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan good luck.